Bukankah ini sangat sering terjadi di dunia? Kalau ada atasan yang salah, bawahannya yang dihukum. Kalau ada penguasa yang berbuat salah, bawahannya bertanggung jawab. Tapi pola seperti ini tidak terjadi di dalam Alkitab. Ya, firman Tuhan hari ini saya berikan judul seperti iman Abraham. Ya, judulnya seperti iman Abraham, bukan beriman seperti Abraham. Karena kalau beriman seperti Abraham kan tidak kristosentris begitu ya. Selain itu kan juga yang lebih tepat kenapa seperti iman Abraham nanti kita akan lihat di tengah saya menyampaikannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. LAI memberikan judul Abraham dibenarkan karena iman. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu melalui hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tidak banyak yang pernah menonton film ini, The Last Emperor. Ini film tahun 1987. Di film ini dikisahkan ini anak kecil ini ketika berusia 9 tahun harus menjadi kaisar karena dia adalah keturunan terakhir dari sebuah kerajaan di China. Jadi kaisar cilik ini ya karena berusia 9 tahun ya jadi kaisar, dia sudah menduduki tahtanya itu ketika masih kecil. Jadi mungkin kedudukannya itu membuat banyak orang bertanya-tanya, iri, tapi juga ada yang mungkin penasaran ya. Makanya suatu kali ketika saudaranya itu, keponakan, mungkin ini sepupu gitu, datang mengunjungi dia, bertanya kepada kaisar cilik ini. Dia bertanya, enak gak ya jadi kaisar gitu. Terus kaisar ciliknya menjawab, enak sekali. Saya dilayani oleh ribuan pelayan. Begitu enak.
Lalu saudaranya melanjutkan, kamu kan kaisar ya, kalau kamu salah, hukumannya apa gitu. Loh, jangan salah. Justru karena saya jadi kaisar, kalau saya salah, yang dihukum bukan saya. Langsung seketika itu dia menunjukkan bukti bahwa kalau dia salah gitu, dia tidak dihukum. Dia mencoba untuk menjatuhkan sebuah guci, langsung yang dihukum adalah pengawal atau pelayan yang ada di sebelah guci tersebut. Jadi ketika gucinya jatuh, piar gitu, pengawal langsung datang, langsung menangkap pelayan yang ada di sebelahnya, sebelah guci ya. Padahal yang jatuhin bukan dia. Kasihan banget ya. Tapi bukankah ini sangat sering terjadi di dunia? Kalau ada atasan yang salah, bawahannya yang dihukum. Kalau ada penguasa yang berbuat salah, bawahannya bertanggung jawab. Tapi pola seperti ini tidak terjadi di dalam Alkitab. Justru sewaktu orang percaya, kita melakukan sebuah kesalahan, kaisar kita, Yesus Kristus, dia yang harus menanggung kesalahan kita, menanggung dosa kita, yang katanya orang percaya. Sekaligus ya, dia bukan cuma menanggung dosa kita, tapi juga dia bangkit untuk membenarkan kita. Sebelum masuk ke ayat lebih dalam, sebenarnya Roma 4 ini adalah bagian kelanjutan dari Roma 3 ya. Ya tentunya ya, nanti kelanjutannya lagi Roma 5 gitu. Jadi Paulus ini ingin menjelaskan sebuah perdebatan yang terjadi. Jadi di kota Roma itu ada dua golongan, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Paulus ingin menjelaskan, maksud saya adalah menengahi perdebatan itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu orang-orang yang berpikir bahwa Allah memberikan keselamatan, tetapi harus diambil. Jadi keselamatannya itu tersedia, tapi harus diambil dengan cara hukum Taurat. Nah, sedangkan orang non-Yahudi yang mendengarkan tentang Injil, kabar baik Yesus Kristus, menyangka bahwa hanya ada jalan kasih karunia. Jadi hanya melalui jalan kasih karunia. Hukum Taurat mereka tidak mengenalnya karena mereka berpikir ya Allah memberikannya melalui jalan kasih karunia, melalui Injil itu. Ya, jadi Paulus ingin menyelesaikan perdebatan ini, Paulus ingin menengahinya, makanya di pasal 3 ayat 21 31 saya bacakan ya bagi Bapak Saudara sekalian konteks dekatnya. Pasal 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi terdahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah ia untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi itu jawaban Paulus. Nah, sebenarnya ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang diberikan kepada saya untuk disampaikan ini merupakan ilustrasi dari penjelasan Paulus. Jadi Paulus itu menggunakan ilustrasi ini. Paulus itu mau menyatakan bahwa model pembenaran karena iman itu sudah ada sejak perjanjian lama.
Jadi model pembenaran ini bukan hal yang asing. Kalau misalnya orang-orang Yahudi bertanya, loh, kamu kok ngomongnya di luar hukum Taurat? Paulus tuh mau ngasih tahu, ini bukan di luar hukum Taurat. Ya. Bahkan Abraham itu sejak perjanjian lama itu sudah menjadi model pembenaran karena iman. Paulus ingin menunjukkan bahwa hukum Taurat bukan jalan terbaik yang diberikan karena Allah, karena hukum Taurat itu malah tidak dapat menyelamatkan. Hukum Taurat mendatangkan murka Allah. Sebaliknya iman yang menjadi model pembenaran ini merupakan jalan terbaik untuk memperoleh kasih karunia Allah. Penekanan Paulus di ayat 13 adalah Abraham bertindak mengandalkan iman, bukan hukum Taurat. Kata sebab yang dipilih oleh Paulus ingin menerangkan alasan Abraham. Jadi menurut Paulus, Abraham sangat tahu bahwa Allah akan menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya nanti. Jadi bagi Paulus, janji Allah sangatlah penting. Makanya kata Yunani yang dipakai di sana di ayat 13 tentang janji itu adalah evangelia, kata yang sering dipakai di Perjanjian Baru. Ngomongin tentang janji, tentang kasih karunia, itu intinya pakai kata evangelia. Inilah yang disebut jalan kasih karunia itu. Sebuah jalan terbaik yang diberikan Allah melalui iman, bukan hukum Taurat. Sama seperti Abraham, kita dapat mengandalkan iman karena kita juga keturunannya, bukan? Namun yang lebih penting, iman merupakan pemberian Allah. Jadi Abraham bisa beriman itu karena pemberian Allah. Makanya judulnya seperti iman Abraham. Jadi kita juga punya iman yang seperti Abraham, yang diberikan oleh Allah itu. Di ayat 14, Paulus melanjutkan argumennya. Dia menunjukkan hukum Taurat tidak dapat berjalan bersamaan dengan janji Allah justru. Kenapa? Karena jika keselamatan dapat diperoleh menurut hukum Taurat, maka sia-sialah janji Allah itu. Seharusnya Allah tidak perlu repot-repot memberikan janji kepada Abraham atau Adam tentang keselamatan. Di sisi lain, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, bukan? Tidak ada yang satu orang ini 100% melakukan dengan begitu sempurna. Bahkan orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka mematuhi hukum Taurat, gagal menjalankannya. Malahan mereka terjatuh ke dalam legalisme atau legalistik. Jadi mereka terlalu mengunggulkan itu untuk kebutuhan diri mereka sendiri, padahal mereka gagal loh. Oleh karena itu Paulus ingin mengatakan bahwa hukum Taurat membangkitkan murka Allah, seperti yang saya bilang tadi di ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka Allah, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi hukum Taurat itu malah menunjukkan pelanggaran, seperti yang dibilang Martin Luther ya. Hukum Taurat itu bisa jadi cermin gitu. Siapa sebenarnya diri kita. Paulus juga mengutipnya ya. Hukum Taurat menunjukkan posisi kita berdiri, tetapi tidak pernah menyelamatkan kita. Jadi cuma menunjukkan di mana kita berdiri. Gitu saja. Dengan demikian, tidak heran kalau kita lihat ya di ayat 16 dan 17, Paulus semakin menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk memperoleh kasih karunia selain melalui iman. Ya, ayat 16 dan 17 diawali karena itulah merupakan argumentasi Paulus untuk membuktikannya. Saya bacakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Paulus ingin menunjukkan kutipan dari Kejadian 15. Paulus menegaskan panggilan Allah kepada semua orang melalui model pembenaran iman. Jadi Paulus menyatakan bahwa pembenaran iman ini sekali lagi sudah ada sejak perjanjian lama. Kalau kita lihat itu di ayat 16-17 itu kutipannya mengarah kepada Kejadian 15 ya sebenarnya.
Jadi sekali lagi, ini bukan hal yang asing, bukan hal yang di luar hukum Taurat. Justru ini peneguhannya. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Jadi kalau kita lanjutkan di ayat 18 tentang konteks Abrahamnya ya. Jadi kalau saya tadi bilang ini adalah ilustrasinya Paulus menggunakan Abraham itu dalam penjelasannya. Inilah yang menjadi mulai ilustrasinya di ayat 18. Paulus menyatakan bahwa Abraham tetap berharap dan percaya meskipun baginya tidak ada dasar berharap. Ayat 18 saya bacakan ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Difirmankan Allah maksudnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi maksudnya Paulus itu Abraham tetap punya harapan meskipun tidak ada dasarnya karena waktu itu dia tua dan sebagainya dan dilanjutkan seperti itu. Kata harapan seringkali dipakai oleh Paulus berpadanan dengan kata iman dan juga kasih di dalam perjanjian baru khususnya di surat-suratnya ya kalau Paulus. Kalau kita selidiki maknanya harapan dan harap itu berbeda. Kalau misalnya harapan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah kelihatan, maksudnya sudah ada kepastiannya. Kalau harap itu adalah angan-angan kita. Jadi kalau kita berharap, itu kayak kita berangan-angan, keinginan kita. Kalau harapan, ini adalah sesuatu yang sudah pasti, yang sudah teguh di depan. Tentu saja sebagai orang Kristen, harapan kita sudah pasti di dalam Yesus Kristus. Selain harapan mengandung kepastian, Paulus ingin menjelaskan bahwa orang yang tanpa harapan berarti tanpa Allah. Itu ada di Efesus 2 ayat 12 ya. Saya bacakan ya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, sorry, itu Galatia, maaf. Alkitabnya lengket. Efesus 2 ayat 12. Makanya kok salah. Maaf ya. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Berarti tanpa pengharapan disamakan dengan tanpa Allah. Abraham yang berharap sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia percaya kepada janji Allah. Makanya tadi saya bilang harapan itu pasti menurut Abraham. Kenapa? Karena dia mempercayai janji Allah. Jadi Abraham benar-benar mempercayai janji Allah itu. Jadi dia bukan berharap, dia percaya kepada Allah. Makanya dia tahu harapan itu pasti. Calvin pernah berkata, the meaning is that when he had no grounds for hope, Abraham still relied in hope on the promise of God. Jadi meskipun tidak ada dasar, Abraham itu tetap berharap kepada janji Allah, kata Calvin. Kalau kita teruskan berikutnya, di ayat 19 sampai 22, itu merupakan cerita Abraham seperti yang saya bilang tadi di perjanjian lama, bahwa dia sebenarnya tidak punya dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap bahwa Abraham ini merupakan model pembenaran karena iman menurut Paulus. Keteguhan dalam iman yang menjadi alasan Abraham mempercayai Allah ini juga menjadi alasan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya bacakan ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan dimuliakan. Ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Abraham sungguh mempercayai Allah. Jadi Paulus ingin menekankan tentang kemandulan dari Sarah. Jadi di sini bukan cuma Abraham yang mati pucuk, karena kalau Abraham saja bisa kurang jelas ya, karena setelah Sarah meninggal dia juga punya keturunan ya dari Ketura kayak gitu. Nah, jadi ini mau menegaskan bahwa keduanya sebenarnya mustahil secara manusia. Tapi karena Allah berjanji, Allah menepatinya dan itu adalah salah satu jalan menuju iman itu kan, menuju model pembenaran karena iman. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang saya senang di ayat 22 sampai terakhir. Kalau kita tadi melihat
tentang ilustrasi dari Paulus dan perdebatan yang terjadi di Roma. Sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang paling penting dari bagian teks Alkitab yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu di ayat 23 sampai 25, sorry, bukan 22. 22 itu adalah bukti bahwa Abraham dibenarkan. 23, 25, perhatikan baik-baik ya. Setelah melihat model pembenaran karena iman yang diberikan kepada Abraham, sekarang kita akan melihat bagian terpenting itu dan kita mengerti kenapa ini penting. Paulus mengulang kembali secara singkat pasal 3 ayat 21 sampai 31 yang intinya Kristus telah membenarkan orang percaya termasuk kita karena pengorbanannya di ayat ini. Kristus berkorban di atas salib untuk mati dan bangkit bagi orang percaya, termasuk kita ya. Ini sangatlah penting dan menjadi bagian terpenting. Makanya saya bilang penting banget, sangat penting. Dia harus mati untuk kita tadi di pendahuluan, menanggung dosa kita, padahal yang berdosa kita, yang bersalah kita. Sekaligus dia harus bangkit untuk membenarkan setiap kita orang percaya ini. Inilah yang disebut imputasi, yaitu sebuah doktrin pertukaran. Kristus melakukan imputasi ganda atau yang disebut double imputation. Pertama, orang percaya dosanya dipindah kepada Yesus, termasuk kita ini dosanya dipindah kepada Yesus, diimputasikan kepada Kristus agar ditanggung oleh Kristus. Kedua, kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, kepada orang percaya ini, agar kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Nanti mungkin ada yang belum mengerti ini, belum mempelajari ini. Nanti akan dibahas di kelas lebih panjang tentang teologi imputasi ini. Tapi yang paling penting adalah Yesus Kristus menggantikan posisi kita yang harusnya tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dan kita yang harusnya berdosa menjadi benar oleh karena Kristus. Ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham oleh karena iman. Yang juga terjadi dalam kehidupan kita oleh karena iman. Makanya judulnya seperti iman Abraham. Ya, suatu kali sekitar tahun 1900-an di pecinan di kota San Francisco hidup seorang kakak beradik, sepasang maksudnya, kakak beradik. Anggap saja namanya Fu Xing dan Fu Fang. Keduanya merupakan warga keturunan asli dari China. Makanya hidupnya di pecinan ya. Mungkin mereka memang dulunya adalah penduduk asli dari China yang bermigrasi ke Amerika atau orang tua mereka yang bermigrasi ke Amerika. Meskipun Xing dan Fang merupakan warga keturunan Cina, tapi mereka sudah menjadi warga negara Amerika karena besar, bekerja, dan menetap di sana. Suatu kali, Xing dan Fang ini terlibat sebuah permasalahan. Ya, sampai membuat mereka menjadi bertengkar gitu ya, ada perkelahian gitu. Tapi sayangnya perkelahian ini mendorong Fang, sang adik itu, untuk mendatangi lawannya sendirian. Wih, mungkin ini adiknya sok-sokan gitu ya, mungkin kayak saya gitu ya, suka nantangin orang. Setelah didatangin, Fang ini ternyata memang sendiri. Mungkin Fang ini selain dia merasa dia suka nantangin orang, dia juga suka mungkin dia merasa kalau mati nggak apa-apa lah gitu. Jadi sendirian. Atau dia juga merasa mungkin dia Wong Fei Ho gitu yang bisa mengalahkan banyak musuh sekaligus. Fang yang berani ini tapi mendatangi lawannya tidak dengan sangat berani. Kenapa? Karena dia membawa pisau gitu. Ya tentu saja ya, pisau yang dipakai oleh Fang yang dibawa ini bukan hanya untuk menakut-nakuti lawan, tapi sebenarnya ada tujuannya. Benar, tujuannya adalah untuk menusuk lawannya. Jadi Fang menusuk lawannya dengan pisau yang dibawanya. Bahkan dia menusuknya berkali-kali. Dia menusuk lawannya dengan brutal hingga darah dari lawannya itu muncrat atau mengenai baju Fang. Jadi Fang pulang dengan berlumuran darah. Lebih tepatnya dia lari pulang dengan berlumuran darah. Fang membunuh lawannya dengan buas. Dengan sangat brutal. Setelah puas, dia pulang dan dia melarikan diri tadi. Dia sampai ke rumah. Sesampainya di rumah dia langsung mengganti bajunya yang berlumuran darah tadi dan dia melarikan diri.
Jadi dia berpikir kalau dia bajunya berlumuran darah, dia nggak bisa melarikan diri. Karena kan ketahuan ya. Tapi dia mengganti bajunya dulu, lalu dia melarikan diri. Benar, dia sempat melarikan diri. Tapi, Sing yang ada di rumah tidak sempat mencegahnya melarikan diri. Jadi Sing bingung ketika melihat suara sirine polisi yang mendekati rumahnya. Berarti ada polisi yang mengetahui kejadian itu, yang sudah melihat TKP dan mengejar Fang. Sing yang kebingungan itu malah melakukan tindakan yang begitu hebat. Dia mengambil baju Fang yang ada di tong sampah itu dan memakainya. Jadi seolah-olah bukan Fang yang membunuh, tetapi Sing. Di sini poin pentingnya ya. Sing mempunyai inisiatif yang begitu hebat, menggantikan posisi adiknya memakai baju yang berlumuran darah itu, sehingga polisi menangkap dia. Dan benar, polisi menangkap dia, menyidang dia, dan sampai menjatuhi dia hukuman mati. Kakak rela menukar posisi dengan adik. Seperti itulah yang dilakukan Kristus di dalam kehidupan kita. Dia rela menukar posisi tempatnya dengan tempat kita. Dia rela mendatangi tempat kita, menjadi berdosa, menanggung dosa kita, supaya kita menerima kebenaran dari dia. Dia yang tidak mengenal dosa, kata Paulus, telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh karena iman kita, oleh karena Allah. Melihat kebenaran Alkitab ini, kita punya respon seperti apa ya, saudara-saudara? Respon seperti apa yang harusnya kita punya? Ya seharusnya kita mengerti dan mensyukurinya gitu. Jadi kita benar-benar mengerti pembenaran oleh karena iman. Jadi kalau kita benar, kita menerima keselamatan, itu oleh karena iman. Dan Allah telah menapatinya di dalam Yesus Kristus, supaya kita dapat memperoleh keselamatan itu. Kalau Abraham kan kasihan ya, Abraham tidak melihat Yesus gitu, dan tidak mengerti kebenaran ini secara utuh. Intinya percaya aja. Nah kalau kita ini seharusnya mengerti, benar-benar mengerti, dan mensyukurinya gitu. Jadi kita kalau melihat kebenaran ini, seharusnya merasa sangat bersyukur, mau belajar mengerti, lebih bersyukur dari adanya vaksin corona gitu. Lebih mengerti, mempelajari, daripada mempelajari vaksin corona. Seharusnya tingkat keberhasilan vaksin, ekonomi yang pulih, negara yang baik-baik saja, atau kembali ke asrama, tidak lebih membuat kita bersuka cita. Khususnya yang kembali ke asrama ya, yang tidak membuat lebih bersuka cita. Enggak, bercanda. Maksudnya adalah, justru kebenaran karena, atau pembenaran karena iman ini, membuat kita sangat bersuka cita, sangat bersyukur, karena kita mengetahui kebenaran yang utuh, tidak seperti Abraham, seperti yang saya bilang tadi. Mungkin ini sekali lagi membuat kita sadar, Roh Kudus menyapa kita bahwa keselamatan dari Allah melalui model pembenaran iman ini memang seharusnya kita syukuri hari lepas hari. Kita mengerti semakin menyejikinya. Dan bukan cuma itu. Keselamatan karena model pembenaran iman ini seharusnya juga kita ceritakan, kita kerjakan. Maksudnya mengerjakan keselamatan ini bukan berarti keselamatannya belum selesai ya. Saya sudah bilang tadi kebenarannya utuh. Yesusnya sudah mati dan sudah bangkit nih, bukan cuma mati saja. Jadi mengerjakan keselamatan maksudnya adalah memberitakan keselamatan ini. Memberitakan Kristus yang mati dan bangkit. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi setiap orang yang mempercayainya, yang mengerti, yang mensyukurinya. Pernahkah kita berpikir membagikan kebenaran ini? Ya, ini kebenarannya memang tidak mudah ya. Ketika saya merenungkan, saya mencoba menggalinya, memang ini tidak mudah. Bagaimana menceritakan tentang imputasi, model pembenaran karena iman ini. Tapi inilah tugas kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini juga adalah yang menjadi tugas jemaat kita nantinya, yaitu mengerjakan keselamatan, membagikan kebenaran ini.
yaitu tentang pengertian model pembenaran iman. Karena sebenarnya iman yang kita miliki adalah iman yang seperti dimiliki oleh Abraham, yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang merupakan anugerah itu, yang diberikannya melalui anugerah terbesar, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi juga mujizat terbesar. Saya akan menutup renungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah yang saya pernah alami. Sewaktu saya kuliah di Universitas Kristen Petra, saya berkesempatan mewakili jurusan saya dulu, komunikasi, untuk mengikuti kejuaraan BOM. BOM adalah, ini singkatannya ya, Bulan Olahraga Mahasiswa. Kalau di saat nggak ada ya, di saat adanya HOT, Hari Olahraga Mahasiswa gitu. Jadi kalau di saat nggak ada. Tapi biasanya Hari Olahraga Mahasiswa itu dipakai untuk HTM, Hari Tidur Mahasiswa gitu ya. Jadi kalau di Petra, di saat mungkin mahasiswanya kurang suka nih olahraga, sukanya baca buku gitu. Nah, karena saya suka bulu tangkis, badminton, jadi saya mewakili jurusan di cabang olahraga bulu tangkis, badminton. Nah, ketika itu kejuaraannya ada yang lain ya, ada volley, ada basket, ada futsal gitu. Dalam kejuaraan tersebut, di kejuaraan badminton tersebut yang saya ikutin, itu terdiri dari 5 orang satu tim, 5 partai dalam satu tim. Jadi di situ ada ganda putra, ganda putri, tunggal putra, tunggal putri, terus campuran gitu, ganda campuran. Ini kami sudah ada di final ketika itu, puji Tuhan kami menang terus ketika itu. Ini adalah pertandingan final. Nah, biasanya adalah kan 5 partai ya. Berarti kalau sudah menang 3, berarti sudah menang ya. Nah, ini karena final, nggak tahu kenapa, mungkin karena sudah bayar pendaftaran dan koknya masih banyak, jadi diteruskan. Jadi sudah menang 3 kali kami, tapi diteruskan sampai pertandingan kelima. Saya mainnya waktu itu di ganda putra dan ganda campuran gitu. Nah, ketika saya bermain yang terakhir, saya itu inginnya mainnya santai-santai. Kan sudah menang ya. Ini meskipun mereka menang, kami tetap menang nih secara agregat poin nih. Nah, tapi niat saya bersantai-santai itu gagal. Kenapa? Karena saya melihat teman saya, sebelum saya main nih, teman saya, itu yang pertandingan keempat, yang sudah menang itu dia mainnya tetap, tidak kendor. Malah makin kuat, makin nyemesnya makin lebih banyak. Bahkan dia tidak memberikan ampun. Kalau tadi ini saya ceritain ya, pertandingan pertama menang karena datang terlambat, pertandingan kedua ada rubber set, pertandingan ketiga ada tidak perpanjangan, jadi sebenarnya sudah menang ya. Tapi yang pertandingan keempat ini mereka lebih tidak kenal ampun, bahkan menangnya menang telak gitu. Padahal orang yang main di pertandingan keempat ini, teman saya ini, putri lagi, dia ini sebelumnya sudah menang, sudah main di tunggal putri. Jadi dia main 2 kali, tapi mainnya yang kedua makin semangat. Saya kan bingung ya, kenapa kok dia seperti itu. Jadi saya tanya nih, kenapa kamu kok mainnya tetap sungguh-sungguh? Kita kan udah pasti menang. Terus dia menjawab gini, justru, ini perhatikan ya jawabannya dia, justru karena sudah menang, sudah pasti ini menangnya, ya saya mainnya lebih sungguh-sungguh, lebih serius menghabiskan tenaga tanpa beban. Saya akan habiskan tenaga saya sampai habis untuk nyemes, karena sudah menang. Jadi kalaupun nanti nggak kuat, mainnya lemes, pokoknya sudah menang. Jadi dia main dengan begitu sungguh. Melihat dia bermain sungguh-sungguh ini, saya jadi tergelitik ya. Ini perempuan kok mainnya sungguh-sungguh ya. Masa saya kalah nih sama perempuan. Jadi akhirnya di pertandingan tersebut, teman saya kan menang telak tuh. Setelahnya saya yang main ya. Saya juga mainnya seperti dia tuh. Lebih sungguh-sungguh lagi. Saya lebih nyemesnya dikencengin. Lebih tidak ada kendor. Karena saya yakin sudah menang. Seharusnya mengerjakan keselamatan, mensyukurinya karena kita mengerti, itu seperti demikian Bapak Saudara sekalian. Meskipun keselamatannya sudah pasti nih, keselamatannya sudah jelas, kita sudah menerima kebenaran yang utuh melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak kendor di dalam dunia ini. Kita tidak mengurangi kekuatan kita, bahkan melemahkan speed kita. Justru karena keselamatannya sudah pasti itu, karena model pembenaran, karena iman ini, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi hidup bagi Kristus di dunia ini. Seperti yang dibilang oleh Paulus, hidup Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kita harus benar-benar menggunakan hidup ini untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia sampai kita mati.
bukan sampai kita menang. Karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa model pembenaran karena iman bukan hanya dimiliki oleh Abraham, tapi juga oleh kita sekalian. Jadi kita mempunyai iman seperti Abraham, karena Allah juga memberikannya bagi kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita sekalian. Amin.